Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Untuk materi hari ini adalah tentang materi dan soal UM UNER Kimia 2022 Part 1. Kim Ude akan membahas banyak permintaan untuk membahas tentang materi dan soal yang sering keluar di UM UNER yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juli 28 Juli 2022. Tentunya dengan paham tentang materi dan soal ini maka teman-teman akan fokus belajar. Teman-teman juga bisa bergabung dengan Kim Ude pada les privat online untuk UNER. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, silakan nanti hubungi langsung CP yang ada di deskripsi untuk lebih lengkapnya soal-soal UM UNER. Supaya apa? Supaya nanti nilai kimianya bagus dan bisa keterima di UNER. Oke, adik-adik semua, teman-teman semua, pejuang UM UNER, untuk dari tahun ke tahun yang sering keluar itu adalah stoikiometri. Apa saja model soal stoikiometri? Ini harus paham. Saya tulis ya. Untuk stoikiometri, perhitungan kimia. Untuk stoikiometri yang sering keluar pada UM UNER itu adalah tentang bagaimana menghitung kadar dalam suatu senyawa. Jadi ada kadar dalam satu senyawa, gimana cara menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah mencari massa dalam suatu senyawa modelnya. Jadi misalkan saya punya konsepnya ya, konsepnya seperti ini. Misalkan saya punya Fe2O3. Fe2O3. Berapakah masanya Fe? Berapakah masanya Fe dalam senyawa ini, dalam senyawa tersebut? Oke, gimana caranya? Berarti kita harus mencari gramnya si Fe. Mencari gramnya si Fe atau masanya si Fe, kita berpegang pada jumlah AR-nya. Ada berapa di sini Fe-nya? Ada 2, berarti 2 kali AR-nya si Fe dibagi totalnya adalah Mr dikali apa? Gram dari siapa? Dari suatu senyawa tersebut, yaitu apa? Fe2O3. Seperti itu. Yang kedua yang sering keluar selain mencari massa dalam suatu senyawa adalah, yang kedua konsep yang harus dikuasai adalah mencari kadar. Kadar suatu atom atau senyawa dalam biji. Kadar suatu atom atau senyawa dalam biji ya. Seperti itu. Atau bisa aliansi atau paduan. Berarti mencarinya gimana? Misalkan kadar Cu dalam biji misalnya. Gimana konsepnya? Berarti kita mencari persennya Cu. Berarti nanti mencari persennya si Cu adalah gramnya Cu dibagi gramnya biji kali 100%. Oke. Jadi ini intinya di situ. Yang kedua berikutnya itu adalah tentang konsep mol yang harus dikuasai ya, yaitu konsep mol. Oke, konsep mol jangan sampai lupa, yaitu mencari mol itu rumusnya adalah, masih ingat, yaitu gram dibagi AR atau MR, gram dibagi AR atau MR, kemudian volume STP dibagi berapa? Dibagi 22,4 liter. Kemudian partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang terakhir mencari mol adalah perkalian antara molaritas dikali volume. Konsep ini harus paham. Kemudian jangan lupa trik asiknya ya, trik asiknya.
apa pada konsep mol ini? Yaitu perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan mol. Menunjukkan perbandingan mol. Ini harus paham. Oke, di les privat ini saya tekankan stokiometri ya. Oke, gimana sekarang model soalnya? Nah, model soalnya pernah keluar di tahun 2019, 2020 ya. Nah, model-model soalnya, misalkan model soal ya, saya tulis model soal. Oke. Model soalnya adalah misalkan ada pupuk ZA ya, pupuk ini ada pupuk ya, suatu pupuk ZA. ZA itu adalah amonium sulfat. Rumusnya adalah NH42SO4. Sebanyak berapa? Sebanyak 264 gram. Misalkan gini. Ada pupuk ZA sebanyak 264 gram. MR-nya diketahui, MR-nya 132. MR-nya adalah 132. Ya. Yang diminta adalah masanya si N. Berapakah masanya si N nitrogen? AR-nya si N itu adalah 14. Berapakah masanya N dalam senyawa tersebut? Maksudnya senyawa pupuk ini ya. Senyawa tersebut. Nanti bisa diganti senyawa lain. Yang penting teman-teman harus paham tentang konsepnya. Berarti langkah pertama kita gimana? Kita masukkan kayak tadi ini. Berarti N-nya ada berapa biji? Ada 2. Berarti kita cari situ gramnya si N. Gramnya si N sama dengan ada berapa N di sini? Ada 2. Berarti 2 kali AR-nya si N dibagi totalnya adalah MR dikali gram total dari siapa? Dari pupuk itu, yaitu berapa? 264. Udah selesai seperti ini. Oke. Kalau kita masukkan berarti 2 ya, 2 kali AR-nya si N adalah 14 dibagi 132 dikali 264. Oke, ini bisa kita coret. Ini kita coret berarti ini 2. Berarti 2 kali 2 4, 4 dikali 14. Maka ketemu berapa di sini? Ketemu 56 gram. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau nanti menghitung suatu gram dalam senyawa, berarti teman-teman tinggal mencari berapa atom yang dihitung. Katakanlah ini N-nya 2, maka ini 2 kali AR-nya N dibagi MR. Gitu aja kali gram totalnya. Berarti jawabannya adalah 56. Ini model yang pertama. Model yang kedua, oke. Ada 2,5 gram, misalkan 2,5 gram. Cuplikan itu sama dengan sampel boleh ya. Cuplikan dari CaCO3, kalsium karbonat. Ada reaksinya di situ CaCO3 ditambah 2HCl menjadi apa? Menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Seperti ini. Ternyata di soal diketahui bahwa yang ini ternyata CO2 menghasilkan 224 ml dalam keadaan STP atau standar. Yang diminta di sini adalah berapakah kadar CaCO3 dalam cuplikan? Ya, berapakah? Ini MR-nya 100, MR-nya CaCO3 ini 100. Pertanyaannya saya tulis di sini aja, berapakah kadar CaCO3 dalam cuplikan? Itu yang ditanyakan. Oke. Gimana cara mengerjakannya? Berarti logikanya ya teman-teman di sini logikanya kita akan mencari CaCO3, berarti mencari kadarnya, persennya, rumusnya. Berarti logikanya adalah gramnya siapa? Gramnya si CaCO3
dibagi gramnya siapa? Cuplikan kali berapa persen? Kali 100%. Logikanya seperti itu, teman-teman. Sekarang gram cuplikannya sudah ada berapa? 2,5. Berarti saya tulis ini 2,5. Dikali berapa? 100%. Yang belum ada siapa? Yang belum ada adalah gram CaCO3. Berarti logikanya pusat perhatian kita harus mencari berapa masanya ini. Itu. Oke. Lanjut. Kita mainkan. Satuannya masih mililiter. Ini kita jadikan liter ya. Kita jadikan liter. Berarti nanti ketemu berapa? 224 kita jadikan liter, maka 0,224 liter. Oke. Ingat, perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Supaya nanti bisa kita bandingkan untuk mencari mol, maka teman-teman harus menjadikan mol. Maka supaya jadi mol, maka dibagi berapa sini? Dibagi 22,4. Seperti itu. Jadi ingat, harus dijadikan mol. Dibagi 22,4 maka ketemu berapa? Ketemu 0,01. 0,01 mol. Setelah ketemu 0,01 mol, maka kita bisa membandingkan di sini, membandingkan perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Karena ini satu, maka hasilnya CO2 0,01 ini sama dengan CaCO3. Berarti hasilnya sama. Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berarti ini juga 0,01 mol. Yang diminta adalah masanya si CaCO3. Langkah berikutnya gimana ya? Ini kita jadikan massa. Mencari mol rumusnya masih ingat teman-teman. Gram dibagi mr. Berarti mencari gramnya adalah mol kali mr-nya. Berarti 0,01 dikali mr-nya berapa? 100. Berarti ketemu berapa? Ketemu 1 gram. Oh, ternyata ketemu 1 gram, yaitu CaCO3. Ini baru kita masukkan ke sini. Udah gampang sekali. Fit. Gini. Jadi ini 1. Oke. Berarti 1/2,5 dikali 1,25 dikali 100%. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 40%. Inilah jawabannya. Jadi kadar CaCO3 dalam cuplikan, ya kita cari gramnya CaCO3 dibagi gramnya cuplikan kali 100%. Kayak ini tadi, kadar Cu dalam biji, berarti gramnya Cu dibagi gramnya biji kalikan 100%. Jangan lupa konsep molnya harus kuat. Mencari mol gram dibagi AR, volume STP dibagi 2,4, partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau nanti kalau ada molaritas sama volume, maka M kali V itu sama dengan mol. Kalau volumenya itu mililiter jadi milimol, kalau volumenya itu liter maka jadi mol. Ingat, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol, maka ini harus disetarakan. Kalau ini sudah setara, berarti koefisiennya sudah aman, tinggal dibandingkan saja. Ini model soal-soal stoikiometri yang keluar di UM UNER untuk part 1. Jangan lupa nanti ada part 2, part 3, bisa tentang pH, penyangga, atau tentang laju reaksi, kesetimbangan kimia, dan seterusnya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang masuk ke UM UNER supaya nilai kimianya bagus. Yang ingin bergabung dengan les privat mendekati UM UNER bisa langsung hubungi CP yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.